biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabil haq ila tariqil mustaqim biwasilatil mursyidin amin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin jami'al silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah masyri'iyah wa bilusus al-arif billah al-wasil ilallah. Hadratul Syekh Pangersabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mulia Wakil Takin Pangersabah Kiai Muhammad Nur, juga Mangku Manakib, seluruh pengurus Rodoh Al-Fatih Bantar Gebang, Adinda Kiai Usairi, para ikhwan akhwat yang tengah menempuh hakikat keikhwanan, Allah berkahi semuanya dengan soleh-solehahnya, sehatnya, sukses, kaya raya, sejahtera, dikomahkan, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran amalan kesucian jiwa teken masyarakat. Barakah Pangersabah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah malam hari ini untuk kedua kali saya hadir di manakib yang diselenggarakan oleh Rodo Al-Fatih Bantar Gebang. Mudah-mudahan diistiqomahkan selalu kita semua berkumpul di majelis reunian, bukan reuni SMA, SMP, bukan reuni dengan seluruh arwahul muqaddasah dari zaman Bapak Adam di bawah sampai sekarang hadir pada malam ini. Seluruh nama-nama yang disebut di dalam tawasul hadir pada malam hari ini. Kita kumpul, hanya kita saja yang belum pindah alam. Kita masih di sini menunggu waktu habis. Nanti kita juga akan berkumpul reuni. Jadi manakiban itu kata pengarsa adalah majelis reunian antara kita dan seluruh ruh suci, ruh kudus. Jadi penuh dengan berkah. Tujuan kita mengamalkan amaliyah dzikir ini, sebagaimana tercantum di dalam tanbih yang sering kita bacakan, adalah untuk meraih budi utama jasmani sampurna, cager bager. Budi utama itu kalau dalam terminologi yang sering diungkapkan oleh Pangersabah, yang itu tuh lambangnya 3 ikan, insan kamil. Untuk meraih pribadi insan kamil, pribadi yang sempurna, manusia sempurna dari segi fisiknya, akhlaknya, perilakunya. Dan kita sekarang berguru kepada seorang insan kamil. Pangersabah menggarisbawahi ketika menafsirkan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi. Alkitab di situ bukan kitab Al-Qur'an, tapi insan kamil. Tidak ada keruakuan. Jadi kita berguru meneladani kepada beliau. Dan manakiban yang kita selenggarakan adalah hakikat manakiban itu kita belajar meneladani kisah hidup Asy-Syaikh fi hadzal zaman, meneladani akhlak beliau, meneladani keistiqomahan beliau di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran kesucian jiwa. Yang tujuan utamanya
sehingga kita menjadi seorang yang meraih budi utama, akhlakul karimah, jasmani, sehat badannya, sehat jiwanya. Kalau kita sering dengar lagu Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ini dalam rangka membangun jiwa kita dan juga raga kita. Yang dimaksud dengan sehat di sini bukan yang bebas kolesterol, bukan yang tidak ada darah tingginya, bukan badan yang tidak ada gulanya, tapi yang selalu semangat dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit pun, ada penyakitnya pun, ia tetap semangat ibadah. Jadi badan sehat. Kalaupun misalnya badannya six pack, tapi tidak kuat ngangkat selimut pada masa malam hari atau subuh, nah itu berarti gak sehat itu badannya. Jadi jiwa, raga yang sehat itu yang kuat dan selalu bersemangat melaksanakan ibadah dan kebaikan. Nah, kita sering mendengar pengarsa menyimpul tujuan ajaran mengamalkan ajaran ini adalah untuk meraih betah jasad, ngenah nyawa, bungah rasa. Di dalam simpul yang sering disampaikan oleh pengarsa amal dzikir ini adalah untuk membuka 3 pintu kunci surga. Surga jasad, surga nyawa, surga rasa. Jadi masuk surga teh bukan nanti. Surga itu bukan nanti dan bukan tujuan, karena kita, kata pengarsa, dzikir kita bukan dzikir dikira-kira, bukan ajaran mudah-mudahan, bukan ajaran semoga, tapi harus kita rasakan sejak sekarang. Kita sering dengar la ilaha illallah miftahul jannah, sering kita dengar itu. Dan pengarsa sering menuliskan surga yang mana, la ilaha illallah yang mana yang bisa membuka surga itu, kunci surga itu. Dan surga yang mana yang dibuka oleh la ilaha illallah. Dan pengarsa menegaskan bahwa talqin zikir itu adalah serah terima kunci pintu surga. Sudah kita terima, jangan cuma dipegang, dipakai, dibuka. La ilaha illallah itu membuka pintu pertama, membuka pintu kunci surga makwah, pintu surga jasad. Kesananya biar apa? Ketika kita istiqomah mengamalkan zikirnya, jasad kita ringan dipakai ibadah dan kebaikan. Itu. Jadi kalau kita masih berat melakukan kebaikan, berat melaksanakan ibadah, belum terbuka kunci surga makwah, surga jasad. Setelah itu buka lagi kunci yang kedua, kunci pintu surga kedua, kunci surga naim, nyawa, supaya ngenah nyawa. Ngenah aja itu apa sih? Ngenah bahasa Bantar Gebang, genah, enak, nyaman. Buka yang la ilaha illallah, yang kedua dibuka. Teruskan zikirnya. Kita selalu tenang di tempat ibadah. Kalau kita merasakan ketenangan, kenyamanan di dalam suasana manakiban, kita sudah meraih kunci atau sudah masuk ke dalam surga naim, surga nyawa, ngenah nyawa. Puncaknya membuka pintu surga firdaus, surga rasa. Yang ketiga ilaha illallah, nah itu membuka pintu surga firdaus. Bunga rasa, bunga itu apa? Bunga teh apa? Bahasa Palembang, bahagia tiada tara, bahagia tanpa alasan. Kalau kita selalu bahagia dan semangat
dalam ibadah dan kebaikan dan diistiqomahkan di dalamnya, kita sudah berada dalam surga Firdaus. Makanya setelah itu begitu selesai sholat, ilahi anta maksudi warido, haruskan mulai sekarang niatkan membuka pintu yang 3 tuh, membuka 3 pintu kunci surga. Teruskan, semakin banyak pikirnya, semakin istiqomah, semakin terbuka. Jangan hanya buka, masuk. Dan kita bisa merasakan. Kalau kita sudah merasakan yang tadi, kita juga ketika habis kontrakan berpindah sudah menjadi seorang yang ngenah nyawa bunga rasa. Dan sudah jasadnya sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan. Menjadi seorang yang di mana saja, kapan saja senang, gembira, damai dan bahagia. Kalau itu tidak kita peroleh sejak sekarang, tidak akan ada itu kesenangan, kebahagiaan setelah habis kontrakan ini. Masuk dari sekarang, rasakan kedamaian dan kebahagiaan di dalam kebaikan dan ibadah itu sejak sekarang. Kalau kita masih berat, malas, aduh itu berarti masih di luar pintu surga itu. Ya, tembuskan dikit, paksa bisa agar terbiasa. Kalau sudah terbiasa, pandai merasa, enak rasanya. Jadi tujuan mengamalkan dzikir itu mengamalkan seluruh menu rohani yang dikasih oleh pengasahabah itu dari gurunya sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW itu untuk meraih suasana kejiwaan, status kejiwaan tadi, betah jasad, nenah nyawa, bunga rasa di dalam amalan cinta kesucian. Itulah 3 surga. Insan kamil itu tuh lambang 3 ikan itu lambang 3 surga itu. Keadaman, kemuhammadan, keallahan. Keadaman dikirnya la ilaha illallah, membuka surga jasad. Kemuhammadan dikirnya Allah. Keallahan dibuka dengan hu. Sehingga ciri ahli surga mah sudah kelihatan dan bisa dirasakan dari sekarang juga. Selalu menyenangkan, tidak pernah ngeluh, bahagia selalu, bahagia tidak tahan. Dan bahagianya itu tanpa perlu alasan, tanpa perlu siapa, tanpa perlu apa, selalu bahagia. Dan pandai membahagiakan orang lain. Ciri-ciri ahli surga ketika ketemu itu betah aja kita tuh. Kalau kita merasakan ada teman kita, tetangga kita, sahabat kita yang ihwan gitu, menjadi pribadinya tuh charming, ya, menyenangkan, wah enak aja kalau ketemu dia itu, optimis hidup itu, semangat beribadah, pokoknya tidak pernah ngomongin orang lain, ngomongannya tuh hal yang baik-baik, yang positif. Nah dia sudah berada di surga nyawa, surga jasad, surga nyawa juga. Tapi kalau kita ketemu, tapi jangan menghakimi ya, tidak boleh menghakimi. Wah si mah masih kayak di neraka. Cirinya, ciri pribadi seorang yang sudah berada di dalam 3 surga itu tadi. Bersemangat, berangkat ke tempat kebaikan. Tenang. Di tempat mana kita guling gasa, dilihat ini yang ceramah itu kok ini yang tamannya kepanjangan, dikirnya kebanyakan, ayo dikeluhkan, ya, ya. Nah, yang sudah masuk Firdaus selalu merindukan kapan lagi yang manakiban di Al-Fatih Bantar Gebang pengen. Kalau ada manakiban diubar terus, gitu. Nah itu sudah masuk dalam surga Firdaus. Jadi masuk surga itu sekarang. Karena jiwa yang akan berpindah ke alam berbeda tanpa raga itu, ya ini juga ini nih yang akan berpindah itu. Jadi kalau kita sudah meraih itu, senang.
kesenangan yang tiada tera, bukan karena ada nonton Ikatan Cinta, bukan karena ada drakor, bukan karena ada game, bukan karena ada rokok, bukan karena ada yang lain-lain, tapi karena dikir saya. Kita sudah seorang jiwa yang bukan hanya nafsul mutmainah lagi, sudah rodiyah, mardiyah, bahkan kamilah, merasakan suatu keadaan ruhani yang di sini senang, di sana senang. Bangsa kan sering ngomong gitu. Itu tuh jangan, bukan hanya untuk diucapkan, kita evaluasi dikir kita, khataman kita, manakiban kita, sholat sunat itu sudah membentuk rasa itu belum di dalam hati kita. Jangan berfokus kepada ritualnya, tapi harus sudah mengevaluasi dalam diri kita. Gitu. Harus kita bisa benar-benar merasakan. Nah, jadi untuk evaluasi perjalanan ya, sekali lagi ajaran kita bukan ajaran semoga, dikir kita bukan dikira-kira, bukan mudah-mudahan. Jadi la ilaha illallah itu dakhalal jannah, telah masuk surga. Qad aflaha man zakkaha, itu film madi. Kalau yang sudah melakukan proses pensucian jiwa, maka dia merasakan aflah, kebahagiaan yang tiada tara. Gitu. Pasti. Kalau belum, teruskan dikir ya, teruskan sampai tembus, dipapai. Bahasa Jermannya mah 3 surga itu. Nah, bahkan pengarsa menggambarkan yang disebut dengan surga jasa itu ketika kita ringan sohbah ke pengarsa. Seorang yang sudah masuk ke surga ma'wa, surga jasad, kita menjadi seorang murid yang ringan kaki berpulang mudik ke pengarsa, ketemu guru. Gitu. Tandanya pengarsa menyebutnya. Kalau kita menjadi seorang berat, mau ke sinar rasa itu ada aja halangan gitu. Alasan ada aja gitu. Nah, itu berarti masih di pintu surga ma'wah itu. Kan pengersa kalau kita ke sinar rasa kan apa pamit mau pulang ke sini, pulang sana pergi. Nah, itu untuk mengumpan surga ma'wah. Jadi indikator kita sudah masuk ke surga ma'wah itu kita ringan kaki, senang, rasa kita berpulang ketemu guru mursyid, ketemu guru kekasih Allah. Gitu. Selebihnya tandanya kita sudah masuk surga Firdaus, surga Naim dan Firdaus. Kita senang berada di lingkaran pengersahabat, senang aja berlama-lama bersama guru agung. Bahkan saat secara fisik tidak bersama guru juga, kita senang melaksanakan sohbatul kubro. Sohbah kubro itu tanda kita berada di wilayah surga Firdaus. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Istiqomah semuanya mengamalkan masyarakat ajaran menjadi amalan di surga tiga surga. Berkah karamah al-Fatihah. Iya kan? Iya rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.